Melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengaku diminta banyak negara untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terjebak di Hormuz. Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Iran terkait hal ini. Operasi pembebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Trump menilai kapal-kapal di bawah perusahaan dan negara-negara tersebut tidak terlibat konflik dan harus dibebaskan segera. Terlebih banyak dari mereka yang sudah kekurangan makanan. Namun Trump juga mengancam jika operasi pembebasan yang menurut Trump merupakan operasi kemanusiaan ini menerima gangguan, ia tak segan akan menangani gangguan dengan cara tegas. Namun Komandan Pusat Amerika Serikat Brad Cooper melalui rilis Pusat Komando AS juga mengingatkan Amerika akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara Iran hingga saat ini belum juga mengizinkan blokade Hormuz dibuka. Anggota parlemen Iran menegaskan negaranya menolak pendekatan negosiasi yang saat ini dilakukan Amerika Serikat. Iran menyebut tawaran negosiasi yang diajukan Amerika Serikat hanya menguntungkan satu pihak. از نظر اونها مذاکراتی است که یک طرفش پلیس آمریکاست و طرف دیگرش گردن آقای جورج فلوید که زیر زانوی اون پلیسه. ما اصلا چنین معادلی رو قبول نداریم. ما یک کشور قدرتمند هستیم و حوزه منافع امنیت ملی خودمون رو قویاً روش ایستادیم و الان هم مترصد دریافت هم غرامت هستیم هم قبول مسئولیت حمله به ایران رو در این مذاکرات احتمالی دنبال میکنیم که اتفاقا میفته. یعنی وقتی پیروزی رو ما تثبیت کردیم طرف مقابل بایستی تمکین کنه به آنچه که مرتکب شده، یعنی حمله به ایران، خساراتی که به ما زده و اینکه میبایستی از مسیری که تا الان دنبال کرده. Pemirsa, korban tewas akibat serangan Amerika Serikat Israel di Iran ini terus meningkat. 45% korbannya adalah warga sipil dan 262 diantaranya anak-anak. Korban tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran terus meningkat. Ribuan orang dilaporkan tewas dan 45% diantaranya adalah warga sipil. Mirisnya lagi, sekitar 262 anak-anak menjadi korban, termasuk 7 bayi di bawah usia 1 tahun. Di antara korban tewas anak-anak terdapat 120 siswi sekolah dasar dari sekolah khusus perempuan di Minab yang tewas akibat serangan pasukan Amerika pada hari pertama perang. Peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran dituding dunia sebagai aksi terorisme karena dengan sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. Tragedi ini akan terus meninggalkan luka karena perang yang terjadi menewaskan ratusan anak-anak yang tak berdosa. Pemirsa, anak-anak penyintas serangan di sekolah Minab di Iran ini kembali dipertemukan untuk pertama kalinya. Suasana bahagia dan haru menyelimuti pertemuan puluhan anak ini. Puluhan anak-anak penyintas serangan terhadap sekolah dasar Shajareh Tayyibeh di Minab, Iran akhirnya dipertemukan untuk pertama kalinya. Anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun ini selamat dari serangan yang menewaskan 168 orang anak dan dewasa 28 Februari lalu. Sempat mengalami trauma, anak-anak ini kembali ceria saat dipertemukan kembali dengan teman-teman mereka dan anak-anak lain yang selamat dari serangan Amerika dan Israel. Dari rekaman video amatir dan hasil penyelidikan, rudal Tomahawk Amerika Serikat menyasar sekolah anak perempuan di Minab. Serangan rudal Tomahawk terjadi saat orang tua mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah, menimbulkan korban jiwa tidak hanya siswi sekolah perempuan ini, namun juga guru, orang tua, dan saudara korban. Serangan terhadap sekolah ini terjadi di awal konflik Iran dengan Amerika dan Israel, membuat dunia mengutuk keras atas serangan ini.
Pemirsa, Hizbullah merilis sebuah video yang memperlihatkan serangannya kepada tank milik Israel di Lebanon Selatan. Sebuah video dirilis pihak Hizbullah atas keberhasilannya menghancurkan tank milik Israel di Lebanon Selatan. Serangan yang menggunakan drone FPV ini berhasil meluluh lantakkan tank jenis Mk4 milik tentara IDF Israel. Sebelumnya, kelompok Hizbullah terus melakukan perlawanan terhadap agresi militer Israel di selatan Lebanon. Satu persatu tentara Israel berhasil ditumbangkan dalam pertempuran di sana. Meski Israel terus menyerang fasilitas militer di Lebanon Selatan, namun Hizbullah tidak menyerah. Hizbullah pun bagikan video senjata mereka siap perang panjang lawan Zionis Israel. Hizbullah membagikan video persediaan senjata milik mereka. Dalam video berdurasi 1 menit ini, Hizbullah memamerkan senjata mereka yang masih tersimpan rapi. Hizbullah diduga menyimpan senjata mereka di bunker-bunker yang tersebar di seluruh Lebanon Selatan. Hizbullah juga tegaskan mereka siap perang panjang melawan Israel. Militer Israel menyerang terowongan yang diklaim milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda di